patah hati. Seperti biasa, ada Bapak Isyam Al-Fahri dari JASPI, Jasa Psikologi Indonesia, yang akan memberikan satu pencerahan buat kita. Dan kali ini tema kita yaitu seni menerima dan memberi nih sahabat Ria ya. Dan mungkin bisa disapa terlebih dahulu, ada Bapak Isyam Al-Fahri yang sudah terhubung via Zoom meeting kali ini. Selamat siang Pak Isyam. Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Isyam? Salam sehat. Salam sehat. Alhamdulillah. Kayaknya udah lama Mbak Buri ya apa kabar? Baru ketemu lagi nih, udah lama gak ketemu. Betul. Iya, gimana kabar baik ya Pak Isyam ya? Sehat ya? Selalu. Luar biasa. Dengan segala aktivitasnya, tetap selalu kesehatan yang diutamakan ini ya Pak Isyam ya. Dan bisa bisa mengisi program Bingkai ini setiap hari Rabu yang luar biasa. Kali ini tema kita Pak Isyam, seni menerima dan memberi nih ya. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Pak Isyam, apa sih yang melatar belakangi Pak Isyam untuk mengangkat tema ini hari ini? Silakan. Iya, sebetulnya sih nggak latar belakang ya. Jadi kan ya mungkin ini adalah satu materi yang mungkin bagi sebagian orang ki masuk ki opo to ya. Kok seni meminta dan menerima ki sajane ki opo. Nah, sebetulnya sih begini. Saya melihat dari beberapa statement dari beberapa teman-teman, bahkan kadang-kadang kita sendiri disadari mau tidak disadari kan pernah ya mengambil atau meyakini lah ada sebuah istilahnya begini, ucapan adalah doa. Kan gitu kan kita sering ngomong gitu ya. Ucapan adalah doa atau the power of your mind. Itu. Nah, makanya hati-hati loh dengan ucapan kita karena dia bisa jadi doa. Maksudnya apa? Kenapa kita harus mengatakan bahwa bahwa ucapan itu adalah doa? Maka kita harus hati-hati dengan doa kita, dengan apa yang kita ucap. Ya, itu yang sebetulnya yang melatar belakangi saya untuk memperdalam lagi, walaupun sebetulnya beberapa minggu lalu kita sering mengungkap masalah ini gitu. Tetapi dalam hal ini ada beberapa hal yang sebetulnya membuat kita untuk menjadi lebih stressing. Kenapa ucapan itu bisa menjadi doa dan terjadi dalam kehidupan kita, ya? Untuk memahami untuk memahami hal itu, ada yang kita sebut dengan istilah law attraction, ya. Jadi ada hubungannya dengan satu konsep di mana ada yang kita sebut dengan daya tarik menarik. Loh, maksudnya apa nih Pak? Dalam kehidupan kita itu teridentik dengan hukum daya tarik menarik. Ya banyak ya, bagaimana seorang laki-laki tertarik dengan perempuan dan sebaliknya, itu kan juga semacam daya tarik tersendiri itu. Tapi konsepnya akan menjadi beda ketika pikiran kita sesungguhnya disadari maupun tidak sadari itu menarik apa yang kita pikirkan. Nah kalau doa itu kan pasti yang baik-baik ya. Doa itu pasti yang positif-positif. Nah sekarang permasalahannya adalah bagaimana kalau misalnya setiap hari kita berdoa tapi nggak terlaksana apa yang kita mau. Nah gitu. Banyak yang sering mengalami hal itu ya Pak. Gitu. Setiap hari kita berdoa, yang namanya berdoa itu pasti baik-baik ya. Tapi betul. Kenapa belum kunjung juga doa kita? Nah kalau ini ada kaitannya dengan hukum law attraction, itu begini sebetulnya. Kita ini disadari maupun tidak disadari itu menarik yang bukan apa yang kita inginkan sebetulnya, tapi melainkan menarik apa yang diyakini akan bisa terwujud. Artinya apa? Artinya disadari maupun tidak disadari ya. Ketika kita menginginkan sesuatu, itu justru kita menarik yang tidak kita yakini. Yang menarik apa yang kita yakini gitu kan. Jadi misalnya sekarang kalau misalnya kita apa hubungannya, setiap orang pasti yang kepengen sukses, kepengen bahagia, kepengen sehat dan seterusnya. Bagaimana hubungannya dengan hubungan law attraction, daya tarik menarik tadi dalam konteks doa itu tadi? Ya berikanlah saya kesehatan, berikanlah saya kebahagiaan, berikanlah saya kesuksesan dan seterusnya. Nah itu adalah apa yang kita inginkan, Nah apa yang kita inginkan dan kita lupa ya, justru kita menarik hal-hal yang menarik apa yang diyakini itu bisa terwujud.
bagaimana kita bisa sukses kalau kita tidak tahu bagaimana caranya untuk sukses? Ya. Bagaimana kita bisa akan menjadi sehat kalau kita tidak bisa menjaga kesehatan kita? Selalu orang akan bersyukur apa yang diinginkan. Pokoknya lah. Pokoknya saya ingin bahagia, piye carane mbuh. Nah, kalau piye caranya mbuh, maka alam semesta tidak akan memberikan apa yang kita mau. Artinya kita sering masuk kepada istilah hasil, ya. Tetapi tidak berpikir bagaimana proses itu bekerja. Sedangkan dalam hukum loa itu, ketika kita berpikir apa yang kita inginkan, justru kita akan mendapatkan apa yang tidak kita inginkan sebetulnya. Siapa sih orang yang kepengen melupakan masa lalu yang suram? Siapa sih orang yang tidak ingin melupakan si mantan? Semua orang kepengen. Tapi semakin saya ingin melupakan masa lalu yang suram, semakin saya nggak bisa. Semakin ingat malahan Pak Isyam ya. semakin lo malah tambah ingat gitu loh. Ya, jadi disadari maupun tidak disadari, siapa sih orang yang kepengen pokoknya saya nggak mau jalan ke sana, saya onge kayak ngono kok, saya nggak mau lewat sana, uangnya itu nyebayo segala macam. Semakin kita akan berpikir keinginan kita untuk terwujud, maka tidak akan terwujud gitu. Karena apa? Karena kita tidak melihat sebuah proses itu terjadi. Maka kita menarik bukan apa yang diinginkan, melainkan menarik apa yang diyakini. Nah, bedanya. Kalau kita tidak yakin atas sebuah proses hasil, maka hasil itu tidak akan kita dapat. Kalau kita tidak yakin saja, kita menginginkan sukses, tapi kita tidak yakin akan jadi sukses, ya juga tidak akan jadi sukses. Kira-kira begitu maksud saya. Saya kepengen saya trauma dengan masa lalu saya, tapi kok inget terus ya Pak ya? Ya inget saja. Saya kepengen Pak, saya ingin saya melupakan masa lalu. Tetapi kalau bagaimana kamu bisa menghilangkan masa lalu kalau kamu meyakini bahwa itu pernah terjadi sama diri kamu? Maka yang terjadi adalah nggak akan bisa move on. Jadi seperti itu ya sahabat Ria ya. Sekilas ini ya. Buat Pak Isyam untuk mengangkat tema ini ya. Cukup menarik nih Pak Isyam ya. Tapi dari ke tema kita seni menerima dan memberi. Sebenarnya apa kaitannya antara psikologi dengan seni dan juga keterkaitannya antara menerima dan memberi ini tadi Pak Isyam? Ya. Maka nanti untuk konsep meminta dan menerima itu akan saya bahas di akhir ya. Tetapi konsepnya begini. Saya sering mengatakan kepada teman-teman bahwa hati-hati dengan pikiran kita karena kita adalah doa itu tadi. Saya sering mengatakan bahwa apa yang ada dalam pikiran kita itu bisa jadi nyata. Pikiran kita itu tidak mengenal negatif atau positif. Sejauh dia ada, kita munculkan dalam pikiran kita. Kalau kita oppose dengan energi, kita oppose dengan kekuatan-kekuatan dorongan dan seterusnya, maka apa yang ada dalam pikiran kita bisa menjadi nyata. Nah, sekarang, jika kita ingin memahami cara kerja salah satu hukum alam, itu sudah alam kan, maka kita bisa menggunakan dengan kesadaran dan niat. Kesadaran dan niat untuk apa? Untuk merubah cara berpikir kita. Saya sering juga mengatakan kepada teman-teman, kalau kamu ingin sukses, kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin mencapai tujuan sesuai dengan apa yang harus kamu lakukan, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah rubahlah cara pandang kita. Kalau kita tidak ingin dimusuhi sama teman-teman kita tidak ingin dijauhi sama teman kita, atau seandainya kita menginginkan sesuatu yang lebih baik, maka yang perlu kita lakukan adalah merubah cara pandang kita. Kita tidak akan masuk kepada lubang yang sama. Tidak ada siapa orang yang masuk udah dikhianati lagi, dibohongin lagi, orang juga tidak akan mau. Maka bagaimana caranya untuk tidak dibohongin lagi? Yang satu-satunya jalan adalah merubah cara pandang. Nah, dengan demikian kita akan semakin tahu apa yang benar-benar diinginkan dalam hidup kita. Kita baik untuk aspek pribadi, hubungan, keuangan, pekerjaan, dan spiritual tentunya. Nah, kemudian dapat membantu mengenal diri lebih dalam, sebab dalam praktiknya kita akan menggali sifat, kebiasaan, atau sampai sebuah keyakinan. Intinya adalah meyakinkan diri kita untuk satu tujuan kita.
bukan apa yang kita inginkan, tetapi apa yang diyakini oleh diri kita. Kalau semua orang pasti akan menginginkan sesuatu. Oke, tunggale. Pokoknya saya ingin sukses, saya ingin bahagia, saya piye caranya aku punya duit. Oke, tunggale. Semua orang pasti akan mau. Tetapi apakah saya yakin bahwa saya bisa berhasil dalam sebuah proses tertentu? Itu masalah lain. Nah, dengan demikian kalau bisa kita tahu untuk apa saya hidup, untuk apa saya bisa memaknai konteks hidup ini, maka kita bisa belajar untuk dapat menghargai dan berterima kasih. Nah, ketika kita tahu, kita bisa berterima kasih kepada semua hal dalam hidup kita. Kepada siapa? Kepada tubuh kita, mata kita, telinga kita, seterusnya. Dan dengan demikian, karena ini adalah bagian dari doaku adalah ucapan adalah doa, maka kita akan semakin berhati-hati dalam berpikir, merasa, dan berucap dan bertindak. Nah, itu dengan demikian kita menerima kondisi kita melihat apa yang menjadi hambatan dalam hidup. Atau dalam bahasa gaulnya, bagaimana kamu bisa mau memaafkan orang lain, uang kamu sendiri tidak mau memaafkan dirimu sendiri? Bagaimana kamu memaksakan kehendak kamu kepada orang lain kalau kamu tidak mau merubah cara pandangmu? Bagaimana kamu bisa menyalahkan orang lain ketika misalnya kamu tidak berpikir bahwa apa alasan orang lain itu mengkhianati dirimu? Misalnya begini, bagaimana kamu bisa menyalahkan dia itu orang lain, ya, ketika orang lain itu mengkhianati dirimu? Apakah kamu tidak menyadari bahwa sebetulnya apa alasannya dia sehingga dia mengkhianati dirimu? Berarti ada yang kurang dalam diri saya. Kan begitu lah kira-kira ya. Nah, kita ini kan sering melihat bahwa aku dibohongi, aku dikhianati, aku dipecundangi, dia itu kurang ajar, dia itu macam-macam. Jadi selalu orang lain yang disalahkan. Tapi apakah kita menyadari bahwa sesungguhnya kita juga akan menjadi salah kalau dalam hal tersebut? Nah, itu artinya kita belajar untuk mau menerima diri kita sendiri. Oke, berarti pada intinya ini lebih ke masalah kesadaran juga refleksi diri seperti itu ya Pak Hisyam ya. Yes, ya. Ya, sebelum dilanjutkan Pak Hisyam, di sini ada yang bergabung. Ini ada Kak Setiawan ini ya. Halo Bang Hisyam ini ya. Kalau sering halu pada seseorang yang dikagumi ini gimana? Positif atau negatif pola pikir kita ini? Silakan Pak Hisyam. Ya, ini kalau udah bicara masalah halu ini begini. Apakah semua orang tuh punya potensi untuk berimajinasi? Oh iya, pasti. Ya, semua orang pasti akan mengalami itu. Semua orang pasti memiliki potensi untuk berimajinasi. Sekali lagi berimajinasi. Nah, imajinasi itu kan bisa macam-macam. Ada sebuah istilah, ada seorang sukses kalau tidak didasari sebuah imajinasi, dia tidak akan jadi sukses. Kira-kira begitu ya. Nah, artinya apa? Sukses itu ada dalam pikirannya, dan itu didorong oleh keyakinan saya bisa sukses, maka saya melakukan sebuah langkah-langkah untuk sukses. Nah, imajinasi itu. Tetapi kalau halu ini kan dalam konteks misalnya begini, saya ngebayangin deh misalnya kalau saya bisa terbang. Kalau saya bisa terbang, secara logika itu kan juga nggak mungkin dong saya bisa terbang, manusia bukan terbang. Nah, itu yang kita sebut dengan halu. Halu itu konteksnya adalah sesuatu yang bersifat sangat subjektif. Tetapi imajinasi itu menjadi positif, ya. Maka kita itu katakanlah imajinasi. Seorang seniman, seorang yang punya satu pemikiran untuk sukses, dia berimajinasi. Tetapi kalau halu lebih kepada imajinasinya itu yang sangat bersifat subjektif. Menurut siapa? Menurut saya. Ya, menurut saya apakah itu boleh kembali kepada diri kita? Kalau misalnya kita sedang berhalu dalam tanda petik, tetapi itu tidak mungkin, ya artinya apa? Dan kita membiarkan pikiran-pikiran kita itu nerawang macam-macam, itu kok rasanya justru membiarkan pikiran kita untuk masuk pada wilayah yang sebetulnya itu tuh secara fisik, secara logika itu tidak mungkin kita laksanakan. Misalnya saja saya melihat ada gajah pink, ada gajah warnanya pink gitu. lewat jalan, misalnya lewat jalan Selamat Riyadi gitu.
Atau saya melihat ada satu sosok besar gede di rumah, di toko buku di dekat rumah samping kantor Ya FM gitu. Saya melihat ada satu bayangan besar. Itu kita sebut dengan halu. Artinya dia bersifat subjektif. Nah, apakah itu boleh? Ya kembali kepada diri kita, boleh apa tidaknya. Kalau kita membiarkan membayangkan ada gajah warna pink lewat depan Selamat Riyadi, itu kan sesuatu hal yang itu yang kita sebut dengan halu itu. Oke. Iya. Kembali kepada diri kita. Oke. Jadi seperti itu ya buat Kak Setiawan ya yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Ria FM Solo. Baik, kita lanjutkan lagi Pak Hisyam ini. Gimana sih caranya untuk bisa take and give atau menerima dana ini? Nah, jadi kehidupan yang kita jalani menyebabkan kita untuk meminta pada Sang Maha Kuasa. Ya. Setelah kita menerima kelemahan kita, ya, bahwa misalnya begini, disadari mau tidak sadari, ketika orang yang sudah sering ngerasani apa bahasanya, ngegosip, apa istilahnya, ya, gitu. Itu sebetulnya adalah merepresikan tentang diri dia. Gitu. Ya, jadi semakin kita mengekspor, ada misalnya saja, ada orang kita melihat dia tertawa, seneng, dia bahagia apa segala macam. Tapi sebetulnya dia adalah merefleksikan tentang keadaan dirinya yang sedang sedih misalnya. Ya, kita sering menemukan, pokoknya saya berbuat seenaknya apa, tapi sebetulnya hati saya sedang berduka atau sedang sedih. Nah, maka ketika itu kita menyadari kita mau menerima terhadap sesuatu yang terjadi sama diri kita, ya itu adalah langkah yang terbaik ya. Tidak semata-mata kemudian saya nih sumpah nih apa, saya kepengen ke diskotik, saya kepengen ke pub apa segala macam untuk melepaskan rasa penat saya dan sebagainya. Itu adalah sebagai refleksi dirinya. Nah, ketika kita bisa menyadarkan dan kita menerima kekurangan-kekurangan kita, maka sekarang yang kita lakukan adalah perlahan kita coba menghadirkan perasaan bahagia. Oke, saya sedang bermasalah hari ini. Apa mungkin saya menghadirkan bahagia? Hari ini saya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Apa mungkin saya menghadirkan bahagia? Kok saya lagi sedih kok ketawa? Mungkin enggak? Bagi sebagian orang katakan itu tidak mungkin. Karena tidak ada analoginya. Tapi kalau kita praktekkan, kita pasti akan bisa ketika kita sedang sedih. Maka yang langkah pertama kita lakukan adalah menarik apa yang menjadi kebahagiaan buat diri kita. Wah, nggak bisa Pak. Bisa, asal mau. Asal yakin saja. Okay. Bagaimana sekarang saya lagi sedih hari ini, lagi sedih saja. Kemudian kita percaya bahwa ada hukum loa, ada hukum daya tarik menarik. Langkah kita lakukan adalah menarik bahagia, menarik perasaan bahagia. Misalnya saja perasaan ketika kita sedang berlibur, perasaan kita sedang ketemu pacar teman lama, atau bahagia yang dimana kita pernah dapat gaji duit gede dan sebagainya. Tidak mungkin seseorang itu sepanjang hidup kita tidak pernah merasa kebahagiaan. Tidak mungkin. Nah, rasa bahagia yang pernah kita alami, maka kita hadirkan dalam pikiran kita. Lalu kapan waktu yang paling tepat ketika kita menghadirkan? Kapan saja. Ya, ketika kita sedang duduk, ketika sedang apa saja kita pikir, kapan saja, karena pikiran kita ya, kita pertama yang harus kita lakukan adalah kita merubah cara pandang kita. Nah, kemudian kita setelah sejenak baru kita mengolahnya keinginan-keinginan apa yang kita ingin wujudkan, keinginan dulu Pak. Nah, kemudian misalnya keinginan untuk mengembangkan diri secara spiritual, mengembangkan diri dalam bisnis, mengembangkan diri dalam konteks tertentu. Semua orang pasti menginginkan sesuatu. Lalu bagaimana mewujudkan sesuatu? Dia kok saya ingin sukses, tapi kok kita nggak sukses ya? Saya berdoa setiap hari, tapi ingin sukses, ingin kaya, tapi mau kaya. Berarti ada yang salah di situ. Ya. Nah, itu namanya maksa, memaksa kehendak apa yang kita inginkan. Nah, itu sebetulnya. Nah, kalau prinsip-prinsip loa action tidak akan sampai seperti itu. Kita juga bisa berbagi kategori, misalnya keinginan untuk mengembangkan secara fisik maupun jasmani, untuk hubungan-hubungan
yang kita lakukan selama ini. Yang penting adalah kita harus tahu apa yang benar-benar kita inginkan, karena terkadang mungkin juga kita tidak tahu apa yang tidak kita inginkan. Ya. Tahu dulu. Bagaimana saya bisa bahagia kalau kita tidak tahu rasanya bahagia? Ya nggak mungkin juga, orang kita pernah bahagia kok. Nah, ketika kita sudah tahu apa yang benar-benar kita inginkan, maka kita hadirkan rasa untuk mewujudkan itu menjadi fakta. Oke. Ya, Pak Isyam. Halo. Halo. Iya, ini suaranya sudah mulai putus-putus Pak Isyam ya. Oke, mungkin bisa lebih dipercepat lagi ini Pak Isyam ya, karena waktunya mungkin. Halo. Oke. Iya. Baik. Nah, jadi kehidupan yang kita jalani menyebabkan kita untuk meminta pada Sang Kuasa. Oke. Intinya kita sudah menerima apa yang kita kekurangan, kemudian kita lakukan apa yang kita harus lakukan, dan terakhir, ya, setelah kita panjang lebar, pemahaman cara kerja hukum tarik menarik itu dapat dilatih, kita melatih, ya, melatihnya dengan cara apapun, menjadi sebab apapun yang hadir dalam hidup kita pasti akan menjadi nyata. Nah, intinya adalah bahwa ketimbang menyalahkan keadaan, sekali lagi, daripada kita menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi, kita bisa mengingatkan diri dengan rasa syukur dari apa yang kita miliki. Tidak mungkin sebuah masalah tidak akan ada hikmahnya kalau kita ingin tahu apa ada hikmah di balik bencana yang kita alami. Juga menjadikan momen sebagai refleksi diri dari situasi yang ada. Tuhan tidak akan berikan cobaan buat kita ketika Tuhan tidak tahu kita Tuhan pasti akan tahu bahwa kita tuh bisa menyelesaikan masalahnya. So, dengan demikian, pertama menerima, dan setelah kita bisa punya kemampuan untuk menerima, oke, wujudkan untuk bisa meminta apa yang ada dalam alam semesta. Karena apa? Karena tidak akan mungkin alam semesta tidak akan memberikan apa yang kita mau. Kalau kita merasakan bahwa kita ini sedang sedih dan itu dipancarkan ke alam semesta, maka sedihlah yang kita akan terima. Kalau kita merasa bahwa kita adalah bahagia, rasa kita bahagia terpancarkan kepada alam semesta, maka bahagia pula yang kita akan terima. Karena alam semesta tidak akan bisa karena alam semesta tidak akan bisa membatasi apakah yang kita mau, yang kita minta itu adalah negatif maupun positif. Tergantung dari ucapan kita, dari maunya kita, dari keinginan kita. Maka hati-hati dengan pikiran kita. Kira-kira begitulah bahasanya. Oke, menerima dan memberi ini tadi ya, itu sama halnya sebuah investasi ya, yang investasi atau sistem yang mirip dengan rekening bank emosional gitu ya Pak Isyam ya, dimana kedua belah pihak itu bisa melakukan penyetoran dan juga penarikan ini tadi. Nah, kalau adanya narik-narik terus tanpa ada setoran, nanti yang ada malah minus nih ya Pak Isyam ya. Jadi memang harus imbang seperti itu, dan tentunya butuh satu kesadaran dan juga refleksi diri, dan mendasari semua bisa menumbuhkan rasa percaya diri, kerjasama, penghargaan, dan juga menghargai diri sendiri, seperti itu ya Pak Isyam ya. Terima kasih Pak Isyam ya untuk edukasinya. Yang penting adalah terima kasih semuanya. Oke, terima kasih untuk waktunya juga yang sudah memberikan edukasi dan juga pencerahan untuk sahabat Ria. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat yang kali ini sedang menyimak dan mendengarkan Ria FM Solo, dan juga menyaksikan langsung di live YouTube-nya Ria FM Solo ini Pak Isyam ya. Salam sehat selalu Pak Isyam. Sampai berjumpa lagi di minggu depan ya. Ya, dan juga terima kasih atas kebersamaan Anda sahabat Ria. Saya Puri Amanda pamit undur dari Bingkai Bicara dengan Kata Hati edisi hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share.